Hey, hello. Balik lagi di channel Spoiler Moon dan kita akan bahas lagi kelanjutan dari part sebelumnya. Masuk ke part 22. Kemarin diceritakan di part 21 kalau si Fang Yuan kemudian bekerja sama dengan Baining untuk menyelamatkan diri ya. Jadi Baining meledakkan dirinya dan kemudian di situ ada momen mereka berdua bisa kabur. Sedangkan untuk leluhur generasi pertama sudah mokat karena dibunuh sama si orang tua itu, sama si Tuan Bangau. Dan rupa-rupanya di akhir kita tahu kalau Tuan Bangau itu mencari Fang Yuan. Namun dari sekian banyak, ternyata yang ditemukan oleh Tuan Bangau itu adalah si Fang Zeng. Nah, di sini Fang Zeng sepertinya akan memulai kehidupan baru ya di benua tengah. Tapi belum tahu nanti apa yang akan terjadi. Dan langsung aja kita akan cari tahu keberlanjutannya, apa yang akan terjadi berikutnya. So, check this out. Beralih ke sisi perbatasan selatan. Di perbatasan selatan terdapat sebuah sungai yang bernama Sungai Naga Kuning, membentang sejauh 8.000 km. Sangat panjang. Sungai itu berawal dari Gunung Huanggao dan kemudian mengalir melewati berbagai pegunungan serta perbukitan seperti Gunung Suanming, Gunung Guibei, Gunung Qingmao, Gunung Baigu, Gunung Lichi, dan pada akhirnya sungai itu akan mengarah ke lautan. Sungai Naga Kuning mengalir dengan deras dan banyak makhluk hidup di dalamnya. Tetapi pada saat ini terlihat sebuah rakit bambu yang tampak usang dan sangat rapuh terombang-ambing di atas aliran sungai. Di sana terlihat ada tiang sederhana di tengah rakit dengan layar putih yang sudah lusuh. Dan di atas rakit itu terdapat dua orang muda, yang mana orang muda ini sangatlah familiar. Ya, mereka berdua adalah Fang Yuan dan Baining. Jadi setelah berhasil melarikan diri, Fang Yuan serta Baining kemudian bergegas menuju Sungai Naga Kuning dan mendapatkan sebuah rakit lusuh. Dari situ mereka mulai mengarungi sungai dan mencoba melarikan diri dari Tuan Bangau. Ide yang bagus menggunakan Sungai Naga Kuning. Kenapa begitu? Karena kalau mereka menggunakan rakit, mereka dapat terus berjalan. Sedangkan kalau mereka jalan kaki, di suatu momen mereka akan kelelahan dan harus beristirahat. Tentu itu akan memakan waktu. Tetapi kalau lewat jalur sungai, maka mereka dapat berjalan terus tanpa terlalu memikirkan capek. Kalau capek ya istirahat kan gitu. Sudah 5 hari. Sepertinya orang tua itu tidak lagi mengejar kita, kata Fang Yuan sambil berdiri di atas rakit bambu sembari melihat ke arah belakang. Suara aliran sungai kini terus menggema di telinga mereka berdua. Dan setelah itu, Baining melirik ke arah Fang Yuan dan paham akan maksud perkataan Fang Yuan sebelumnya. Kenapa kau begitu khawatir? Jika orang tua itu mengejar kita, kita hanya harus bertarung dengannya sampai mati. Bertarung di Sungai Naga Kuning ini pasti akan mengesankan. Meskipun sayangnya, jika kita mati di sini, maka kita akan berakhir menjadi makanan ikan di sungai ini. Tapi, hal itu cukup menarik, kata Baining sambil tertawa riang. Sedangkan Fang Yuan, dia mengabaikan Baining dan terus menatap ke depan. Setelah 5 hari berlayar, kini mereka hampir sampai di Gunung Baigu. Menurut ingatan Fang Yuan, ada warisan rahasia yang tersembunyi di Gunung Baigu.
Warisan itu telah ditinggalkan oleh seorang Master Gu peringkat 4 yang berada di jalan kebenaran. Di kehidupan sebelumnya, aku belum pernah melihat warisan di Gunung Baigu ini secara langsung. Tapi dari rumor yang ku dengar, warisan ini memiliki beberapa kendala dan membutuhkan kerjasama 2 orang untuk mendapatkannya. Gumam Fang Yuan dalam hati. Lalu kemudian dia melirik ke arah Bai Ning. Meskipun sekarang Fang Yuan dan Bai Ning melakukan perjalanan bersama, tapi situasi ini terjadi karena mereka mendapatkan tekanan yang kuat dari musuh, bukan karena mereka ingin bersama. Karena itu juga Fang Yuan tentu tidak mau membuang-buang waktunya dan memikirkan bagaimana cara untuk memanfaatkan kondisi ini. Setelah sampai di Gunung Baigu, apakah kami dapat bekerja sama dengan baik? Pikir Fang Yuan dalam hati. Tak lama kemudian, tiba-tiba terdengar suara yang lirih. Gawat, tali ini sudah putus, teriak Bai Ning yang mengenali suara itu. Cepat ambil rami itu. Aku akan memegang rakit bambu ini supaya tidak terbelah, kata Fang Yuan yang segera meraih bagian rakit yang talinya terputus. Saat ini aliran sungai sedang mengalir dengan deras, sehingga itu membutuhkan tenaga yang besar untuk mengendalikan rakit bambu itu. Untungnya situasi serupa pernah terjadi sebelumnya, sehingga Bai Ning pun sudah lebih terampil untuk menangani ini. Ambil ini, kata Bai Ning yang memberikan tali rami kepada Fang Yuan. Dengan cepat, Fang Yuan mengambilnya dan mulai melilitkan kembali ke bagian yang terlepas. Dan setelah beberapa lilitan, akhirnya rakit bambu itu kembali stabil. Rakit bambu ini sudah dalam kondisi yang buruk. Dengan keadaan begini, mungkin rakit bambu ini hanya dapat bertahan 1 hari lagi. Kita harus segera mencapai pantai sebelum rakit ini hancur pada akhirnya, kata Fang Yuan kepada Bai Ning. Namun tiba-tiba terdengar lagi suara lirih lainnya. Suara apa itu? Tanya Fang Yuan sambil mengerutkan keningnya. Apa yang kau dengar? Aku tidak mendengar apapun, jawab Bai Ning. Kemudian Fang Yuan menggunakan gu telinga komunikasi tanah miliknya agar dapat mendengar dengan lebih jelas. Saat itu Fang Yuan mendengar suara seperti ta-ta-ta-ta-ta-ta yang berulang-ulang. Dan pada saat yang bersamaan, rakit bambu itu juga mulai bergetar. Sial, ada sesuatu yang menyerang rakit bambu ini dari dalam sungai, teriak Bai Ning yang tampak terkejut. Lalu sebuah bayangan hitam muncul dari samping rakit dan melintasi Bai Ning. Gerakan bayangan hitam itu terlalu cepat sehingga tidak dapat terlihat dengan jelas. Tapi Bai Ning segera merasakan sesuatu cairan yang mengalir dari pipinya. Dengan segera Bai Ning mengelap cairan itu dan dia sangat terkejut ketika menyadari bahwa cairan itu tidak lain adalah darah. Sial, apa ini? Kutuk Bai Ning sambil mendongak untuk melihat bayangan hitam yang ada di atas kepalanya. Lalu bayangan hitam itu pun kembali ke dalam sungai. Sial, itu ikan todak. Kita harus segera menuju ke pantai. Kalau tidak ini bisa gawat, kata Fang Yuan sambil menarik layar rakit itu. Ikan todak adalah jenis ikan karnivora yang hanya muncul di lautan atau di sungai yang besar. Mereka berkeliaran dan berburu dalam kelompok yang jumlahnya sangat besar, bahkan sampai ribuan ekor. Ikan todak itu melesat keluar lagi dari sungai seperti panah hitam.
dan segera membuat rakit bambu itu bergetar hebat ketika jumlah ikan todak semakin banyak. Untungnya, bambu yang berasal dari Gunung King Mao itu sangatlah kuat dan dapat menahan serangan dari ikan todak. Akan tetapi, jika ikan todak terus-menerus menusuk rakit bambu dari bawah sungai, maka rakit bambu itu pun tidak akan dapat bertahan. Sekarang Fang Yuan tetap mengkondisikan layar putih yang ia pegang agar rakitnya tetap berlayar dengan cepat menuju ke tepi sungai. Tetapi ikan todak itu juga tidak menyerah dan terus menyerang rakit itu dengan ganas. Tak lama kemudian, terdengar suara retakan, lalu sebuah bambu pada rakit itu terbelah dan membuat seekor ikan todak mendarat tepat di samping Baining. Moncong ikan itu seperti bor, dan seluruh tubuhnya ditutupi oleh sisik yang bersinar dengan cahaya yang redup. Sementara itu Baining hanya dapat melihat ikan itu dan tidak dapat melakukan apapun. Setelah Baining meledakkan dirinya sendiri sebelumnya, itu membuat semua guwom yang dia miliki membeku dan mati. Meskipun gu rotasi Yin Yang telah menyelamatkan hidupnya, tetapi gu itu tidak memiliki kemampuan untuk membangkitkan guwom yang dimiliki Baining sebelumnya. Seiring berjalannya waktu, bambu lainnya pada rakit itu pun mulai patah. Kini rakit bambu itu sudah rusak dan perlahan mulai tenggelam. "Cepat, cepat!" kata Fang Yuan sambil tetap mengendalikan layar itu. Jika layar itu sampai hilang, maka rakit bambu itu akan sepenuhnya hancur dan kemudian mereka akan terjatuh ke dalam sungai. Tentu kalau itu terjadi, mereka hanya akan menjadi makanan dari ikan todak. Melihat sekelompok ikan todak yang tetap menyerang rakit mereka, itu membuat Fang Yuan terpaksa mengaktifkan gu kanopi langit miliknya. Yang mana itu jelas membuat Primeval Essence di dalam aparatur milik Fang Yuan menurun drastis. Sesungguhnya peringkat 1 tahap awal tidak memenuhi persyaratan untuk mengaktifkan gu kanopi langit. Tapi Fang Yuan berhasil mengaktifkannya. Meskipun perisai itu kini terlihat sangat lemah dan sama sekali tidak memancarkan aura dari gu peringkat 3. Setelah itu, beberapa ikan todak itu mencoba menyerang Fang Yuan, tetapi mereka tidak dapat menembus pelindungnya. Sedangkan Baining, sekarang dia sudah terluka karena terkena serangan dari ikan todak. Baining kemudian berdiri di belakang tubuh Fang Yuan dan segera menjadikan Fang Yuan sebagai tameng untuk menahan serangan dari ikan todak. Situasi Fang Yuan dan Baining saat ini benar-benar kritis. Layar rakit sudah berlubang dan kecepatan rakit bambu yang mereka naiki pun semakin berkurang. Bahkan sebagian besar dari rakit sudah mulai tenggelam. "Sialan! Masterku peringkat 5 saja tidak bisa membunuhku. Tapi sekarang aku malah hampir mati oleh sekelompok ikan todak. Sial!" kata Baining sambil mengutuk. Di momen yang kritis itu, tiba-tiba saja ikan todak yang sebelumnya menyerang rakit mereka tiba-tiba berhenti. Melihat itu, Baining tentu terkejut dan kebingungan. Namun, Fang Yuan segera berkata, "Kita sudah dekat dengan pantai. Ikan-ikan todak itu tidak akan berenang ke perairan yang dangkal. Kita aman sekarang," kata Fang Yuan yang kemudian menghela nafas lega. Fang Yuan dapat merasakan jika sekarang seluruh tubuhnya terasa sakit karena dia mencoba menahan serangan dari para ikan todak sebelumnya.
Bahkan serangan dari ikan todak itu pun hampir membuatnya menyerah. Sedangkan sekarang Baining, dia pun tampak terengah-engah dan banyak luka di tubuhnya. Fang Yuan melirik ke arah Baining yang terlihat kesakitan. Tapi setelah itu dia sendiri yang merasakan seluruh tubuhnya sangat sakit. Sekarang Primeval Essence di dalam evaporator milik Fang Yuan benar-benar menipis dan membuat Fang Yuan merasakan sakit luar dan dalam. Rencana awal Fang Yuan, mereka akan tetap berlayar selama 1 hari lagi. Tapi tiba-tiba sekelompok ikan todak menyerang mereka dan itu membuat mereka terdampar di pantai ini. Sedangkan Gunung Baigu yang menjadi tujuan utama mereka masih cukup jauh di depan. Sekarang mereka tidak punya pilihan lagi. Rakit sudah hancur dan mereka hanya bisa berjalan kaki. Jika ini terus berlanjut, aku bisa mati karena kehilangan banyak darah. Fang Yuan, cepat keluarkan gu penyembuhanmu, kata Baining sambil duduk di tepi pantai. Mendengar itu, Fang Yuan hanya dapat tersenyum pahit. Bagaimana mungkin Fang Yuan dapat menggunakan gu penyembuh, sedangkan kini dia sendiri kesulitan untuk bernafas karena kehabisan Primeval Essence di dalam evaporatornya. Selama 5 hari terakhir, Fang Yuan telah mengambang di Sungai Naga Kuning dan dia juga kekurangan makanan. Sehingga satu persatu guam miliknya pun kini mulai melemah. Melihat Fang Yuan yang hanya diam saja, Baining terus mengeluh. Sayang sekali semua guam milikku telah mati gara-gara ledakan itu. Andai aku masih memiliki guam itu, aku tidak akan mungkin terluka seperti ini. Jangan terlalu pesimis. Tidak semua hal membutuhkan guam untuk menyelesaikannya, kata Fang Yuan. Yang mana kemudian Fang Yuan kembali menggunakan Primeval Essence miliknya yang tersisa untuk mengaktifkan bunga Tusita. Bunga Tusita itu bersinar dengan warna merah, lalu kemudian beberapa benda terbang keluar dari dalam bunga. Benda-benda itu tidak lain adalah perban, kaleng obat, dan beberapa obat-obatan kecil. Fang Yuan pun berkata, botol obat kecil ini mengandung bubuk yang dapat membersihkan lukamu dan mengurangi infeksi. Kau hanya perlu menggunakannya sedikit. Lalu di dalam kaleng obat ini terdapat pasta obat yang dapat menghentikan pendarahan. Kau tahu cara menggunakan perban, bukan? Maka lakukanlah sendiri, kata Fang Yuan. Kau benar-benar telah menyiapkan semuanya ya. Meskipun ini semua adalah metode yang digunakan oleh manusia biasa, tapi aku juga telah mempelajari cara menggunakannya saat di akademi, kata Baining yang kemudian mengambil semua perlengkapan itu. Dan setelah itu, Baining pun mulai membuka kaleng dan mulai mengoleskannya pada tubuhnya. Meskipun dia sambil menggerutu. Kenapa ini bau sekali? Kata Baining. Mendengar itu, Fang Yuan pun hanya tertawa dan tidak menjawabnya. Fang Yuan pun kemudian melepaskan bajunya dan mulai mengobati luka-luka yang dia miliki, lalu menutupnya dengan perban. Pasta obat ini cukup berguna, kata Baining setelah mengoleskannya kepada luka-lukanya. Selain itu, kini pakaian Baining telah robek dan memperlihatkan bagian dadanya yang hampir terbuka sepenuhnya. Tetapi Baining tidak memperdulikannya dan terus mengobati lukanya. Fang Yuan yang tidak sengaja melihat Baining kemudian terkejut dan segera mengeluarkan 2 set pakaian yang ia simpan di dalam bunga Tusita. Fang Yuan memang benar sudah menyiapkan semuanya. Bahkan dia saja membeli banyak pakaian, mungkin untuk penyamaran. Berhubung usia Baining dan Fang Yuan itu tidak terlalu jauh, maka pakaian mereka pun tidak jauh berbeda,
karena ukurannya pun hampir sama. Pakaian yang disiapkan oleh Fang Yuan pun muat dipakai oleh Bai Ning. Dan setelah itu dengan segera mereka pun berganti pakaian. Lalu setelah itu mereka pun berganti pakaian. Sekarang apa yang kau rencanakan? Dan kapan kau akan memberikanku guyang itu? Kata Bai Ning sambil mengerutkan keningnya saat menatap Fang Yuan. Bukankah sudah kukatakan sebelumnya, kita akan pergi ke Gunung Baigu. Terkait guyang, aku akan memberikannya kepadamu setelah aku mencapai kultivasi peringkat 3. Jawab Fang Yuan. Berarti aku harus menunggumu sampai kau berada di peringkat 3? Kata Bai Ning yang tampak tidak terima. Fang Yuan hanya menatap Bai Ning dan tidak menjawabnya. Setelah itu Fang Yuan berjalan ke tepi sungai dan kemudian mencuci pakaian yang ia kenakan sebelumnya. Fang Yuan sendiri tidak dapat memprediksi berapa lama mereka harus tinggal di belantara hutan, sehingga dia tidak mau membuang-buang pakaian begitu saja. Di sisi lain, melihat Fang Yuan yang hanya diam saja dan melakukan semuanya tanpa mengatakan apapun, membuat Bai Ning menyadari akan kesulitan yang sedang mereka hadapi. Melihat punggung Fang Yuan, itu membuat Bai Ning menggertakkan giginya dan merasa sangat frustasi. Sebelumnya, Bai Ning sendiri tidak pernah menyangka jika si jenius dari klan Bai akan berakhir menjadi seorang wanita dan bahkan dimanipulasi oleh orang lain. Sekarang kita berdua tidak memiliki gu penyembuh. Jadi, jika kita dalam bahaya, apa yang dapat kita lakukan? Masalahnya aku sekarang tidak memiliki gu wom sama sekali dan tidak memiliki kekuatan untuk bertarung. Apa yang harus kita lakukan? Haruskah aku menangkap gu wom liar dan memurnikannya? Jika aku tidak memiliki gu wom, aku bahkan tidak bisa melindungi diriku sendiri, kata Bai Ning yang terus mengoceh saat meratapi situasinya. Di momen itu tiba-tiba saja perut Bai Ning mulai keroncongan dan dia merasa sangat lapar. Brengsek, kata Bai Ning sambil memegangi perutnya. Kau pria yang sedang mencuci baju, ambil dendengmu, aku kelaparan sekarang, kata Bai Ning kepada Fang Yuan. Ketika mengambang di rakit, selama 5 hari penuh, mereka mengandalkan dendeng yang dibawa oleh Fang Yuan untuk bertahan hidup. Kenapa kau begitu cemas? Pegang ini, kata Fang Yuan sambil memberikan jubah hitam yang telah dia cuci kepada Bai Ning. Dengan enggan, Bai Ning mengerutkan keningnya dan mengambil jubah hitam itu. Setelah itu Fang Yuan kembali mengaktifkan bunga tusita dan mengeluarkan sekantong dendeng. Dengan segera Bai Ning pun mengambil dendeng itu. Meskipun dendeng itu sangatlah keras, bahkan sampai membuat rahangnya sakit saat mengunyahnya, tetapi dendeng itu dapat mengurangi rasa laparnya. Dan sementara itu Fang Yuan, dia menatap Bai Ning sambil tersenyum. Kapan si jenius Bai Ning dari klan Bai pernah merasakan kelaparan sebelumnya? Fang Yuan tertawa dalam hati. Setelah itu Fang Yuan kemudian mengeluarkan sebuah panci besi dari bunga tusita. Kau bahkan membawa panci? Hebat sekali. Kita bisa menggunakan air dan memasak daging kering ini. Kita dapat mengambil air dari sungai. Tapi kita masih butuh kayu bakar untuk menyalakan api, kata Bai Ning sambil melihat ke sekeliling. Setelah itu Bai Ning merasakan masalah baru yang mulai datang. Saat ini mereka sedang berada di tepian pantai. Dengan sisi yang satu terdapat air pantai dan sisi yang lain tebing yang sangat tinggi. Meskipun di atas tebing itu terlihat banyak pepohonan yang lebat,
tetapi tidak ada satupun kayu di pantai itu. Jika Baining menginginkan kayu untuk dibakar, maka dia harus memanjat tebing dan menebang pohonnya. Di tengah kebingungan dari Baining, Fang Yuan tidak lama kemudian mengeluarkan sesuatu lagi dari bunga tusita. Fang Yuan mengeluarkan beberapa batu bara, minyak tanah, serta rak logam. Melihat itu, tentu saja Baining sangat terkejut. "Persiapanmu ini terlalu matang. Apa kau sebelumnya berencana untuk meninggalkan Gunung Qingmao?" tanya Baining yang kemudian mengerutkan keningnya. "Menurutmu bagaimana? Pikir saja sendiri," kata Fang Yuan sambil menyeringai. Fang Yuan tidak menjawab pertanyaan Baining. Malahan setelah itu, dia justru memerintah Baining. "Sekarang, ambil airnya," kata Fang Yuan sambil menunjuk panci. Namun setelah itu dengan segera Baining pun mengambil air, sedangkan Fang Yuan mencoba untuk menyalakan api. Setelah beberapa saat, kemudian api pun menyala dan dendeng pun dimasak. Akhirnya, makanan yang layak untuk dimakan. Dendeng menjadi lebih empuk, dan bahkan Fang Yuan juga memasak sup daging. Itu benar-benar mampu untuk menghangatkan badan, membuat mereka jauh lebih hidup daripada sebelumnya. "Aku belum kenyang. Aku masak setengah kantong lagi ya," kata Baining yang tampak belum puas. "Tidak ada lagi. Kita harus menghemat makanan kita," jawab Fang Yuan yang langsung menolak permintaan Baining. "Kenapa kau pelit sekali? Lihatlah hutan di belakang kita. Pasti ada banyak hewan liar yang ada di sana," kata Baining yang tampak merajuk. Fang Yuan menatap Baining dan berkata, "Tentu aku tahu ada banyak binatang di hutan itu. Tapi besar kemungkinan mereka adalah binatang buas. Dengan kemampuan kita sekarang, berapa banyak hewan buas yang mampu kau hadapi? Bagaimana jika pada akhirnya kita malah bertemu dengan sekelompok binatang buas? Bagaimana jika kita justru diserang oleh guam liar? Bahkan jika kita dapat membunuh binatang buas, bagaimana jika dagingnya mengandung racun? Apa kita dapat memakannya? Apa kau dapat membedakan guam yang beracun dan yang tidak?" Mendengar semua celotehan dari Fang Yuan, ini benar-benar membuat Baining tercengang dan bahkan tidak dapat membalasnya. Setelah itu, Fang Yuan kemudian menurunkan panci dan menggantung jubah hitamnya di rak logam yang sebelumnya ia keluarkan. Fang Yuan memanfaatkan sisa-sisa panas dari batu bara untuk mengeringkan bajunya. Setelah itu, Fang Yuan kembali berkata pada Baining, "Sekarang sudah larut. Lebih baik malam ini kita tinggal di sini, dan esok kita lanjutkan perjalanan kita untuk menjelajahi hutan. Meskipun tempat ini sekarang relatif aman, tapi kita tidak boleh lengah. Karena itu, kita harus secara bergantian berjaga dan istirahat." Fang Yuan kemudian mengeluarkan kelabang emas gergaji mesin dan gu kanopi langit. "Akan kupinjamkan kedua gu ini padamu. Kenalilah karakteristik mereka," kata Fang Yuan. Bagaimanapun, kultivasi Fang Yuan sekarang hanyalah peringkat 1 tahap awal, sehingga hampir mustahil bagi Fang Yuan untuk menggunakan guam peringkat 3. Karena itu Fang Yuan memilih untuk meminjamkan kedua guam itu kepada Baining, yang mana Baining kini berada di peringkat 3. Secara prinsip, guam memang dapat dipinjamkan selama pemiliknya memberikan izin. Selain itu, orang yang dipinjami juga dapat menggunakan kekuatan dari guam itu. Meskipun ketika memakai guam itu tidak akan senyaman dengan guam milik sendiri.
Tapi Baining dalam kondisi yang tidak bisa menolak ataupun memilih. Jadi dia pun menerima kedua guam itu. Kelabang emas gergaji mesin. Siapa yang mengira kalau aku akan memegangnya? Kata Baining sambil mengelus gu peringkat 3 itu. Baining kembali mengingat saat pertarungannya melawan Fang Yuan sebelumnya. Baining bahkan sampai terluka parah karena serangan dari kelabang emas ini. Tapi siapa yang menyangka kalau sekarang justru Fang Yuan akan meminjamkan gu ini padanya. Cara Fang Yuan menggunakan kelabang emas gergaji mesin itu telah meninggalkan kesan yang tak terlupakan dalam diri Baining. Dengan segera Baining pun mencoba menggunakan kelabang emas itu dan meniru cara Fang Yuan untuk menggunakannya. Baining melambaikan kelabang emas seperti cambuk, dan kelabang emas itu pun memanjang serta memendek sesuai dengan keinginan Baining. Lalu kemudian Baining mulai menyimpan gu kanopi langit di dalam aparatur miliknya. Dia pun mengalirkan Primeval Essence pada gu kanopi langit. Dan setelahnya dengan segera tubuh Baining pun ditutupi oleh pelindung cahaya putih. Nasib benar-benar misterius. Siapa sangka jika suatu hari aku akan menggunakan gu milikmu, kata Baining sambil menghela nafas dan melihat ke arah Fang Yuan. Namun kini Fang Yuan hanya terdiam. Dia tampak duduk bersila di dekat bara api untuk menghangatkan diri sambil memejamkan mata. Saat ini yang Fang Yuan lakukan sebenarnya adalah memeriksa aparatur miliknya. Di dalam aparatur milik Fang Yuan, dia tampak bicara. Meskipun tingkat kultivasiku yang sebelumnya peringkat 3 tahap puncak dan kini turun menjadi peringkat 1 tahap awal, tapi bakatku telah meningkat dari bakat kelas 3 menjadi bakat kelas 1. Kerja kerasku selama bertahun-tahun seolah-olah tidak terbuang sia-sia dan mendapatkan hasil yang sepadan. Fang Yuan benar-benar merasa puas ketika melihat aparatur miliknya. Fang Yuan sendiri kembali mengingat jika dalam perjalanan kultivasi Master Gu ada 3 hal yang terpenting. 1 yaitu bakat, 2 sumber daya, dan ketiga tentu saja guam. Ketiga aspek itu tidak boleh kurang satupun. Dan kini Fang Yuan pun telah mendapatkan serta memperbaiki kelemahannya dalam hal bakat. Bicara tentang nasib, meskipun sekarang aku memiliki bakat kelas 1, tapi aku tidak memiliki lingkungan yang aman seperti di desa. Selain itu sumber daya dan guam yang kumiliki sekarang tidak dapat dibandingkan dengan yang sebelumnya. Untungnya aku masih memiliki Lotus Harta Karun, sehingga masalah terbesar tentang sumber daya dapat teratasi. Gumam Fang Yuan sambil terus mengamati aparatur miliknya. Jika kultivator peringkat 3 memiliki Primeval Essence perak putih, tapi sekarang Fang Yuan hanya berada di peringkat 1 tahap awal, sehingga Primeval Essence miliknya berwarna hijau tembaga. Akan tetapi dengan kehadiran Lotus Harta Karun di aparatur miliknya, maka kecepatan pemulihan Primeval Essence miliknya naik dengan sangat pesat. Fang Yuan sendiri menyadari dan berkata, dengan pemulihan Primeval Essence yang sangat cepat, jika aku hanya menggunakan gu peringkat 1, maka Primeval Essence dalam aparatur milikku jumlahnya hampir tidak terbatas. Jika aku menggunakan gu peringkat 2, maka Primeval Essence milikku akan berkurang banyak. Tetapi dengan kecepatan pemulihan itu, aku masih dapat mengimbanginya. Sayangnya jika aku menggunakan Guam peringkat 3, maka hal itu dapat menghabiskan Primeval Essence dengan sangat cepat. Bahkan Primeval Essence yang dihabiskan melebihi kecepatan pemulihannya. Sehingga meskipun hanya menggunakan Guam peringkat 3, dalam waktu yang singkat,
tapi hal itu dapat membuat aparatur milikku benar-benar kering. Itulah yang dipikirkan oleh Fang Yuan. Selain Lotus serta Karun, Fang Yuan masih memiliki beberapa gu yang ia sembunyikan, seperti gu Spring Atom Cicanda, yang mana itu adalah gu vital miliknya, sehingga Spring Atom Cicanda tidak bisa lagi dikeluarkan dari aparatur miliknya. Dan sekarang terlihat bahwa Spring Atom Cicanda berada di tengah-tengah aparatur milik Fang Yuan. Sayangnya sekarang kondisi Spring Atom Cicanda kembali melemah dan membutuhkan banyak waktu untuk memulihkan diri. Aku tidak bisa menggunakan Spring Atom Cicanda dalam beberapa waktu ke depan. Jika aku memaksa menggunakannya, maka sepenuhnya hanya akan diserap oleh sungai waktu dan aku hanya akan menyia-nyiakan hidupku dengan meledakkan diri, kata Fang Yuan. Setelah itu Fang Yuan kembali melihat gu lainnya. Fang Yuan masih memiliki ulat minuman keras, gu sisik penyembunyi, gu penjarahan, gu yang dari gu rotasi yin yang, gu tengkorak darah, dan selain itu Fang Yuan juga masih memiliki gu bulan darah, gu rumput telinga komunikasi, dan juga bunga tusita. Dalam pikirannya Fang Yuan menghitung jumlah gu worm yang dia miliki, ditambah dengan gu worm kanopi langit dan juga gu kelabang emas gergaji mesin yang mana saat ini sedang berada di binding, maka total gu yang dimiliki oleh Fang Yuan adalah 12. Itu bukanlah jumlah yang sedikit, terlebih untuk seorang Master Gu di usianya, mungkin tidak ada yang lebih banyak darinya. Akan tetapi, semakin banyak gu worm yang dimiliki, maka semakin banyak pula sumber daya yang dibutuhkan. Meskipun sebelumnya Fang Yuan telah memilih gu worm yang memudahkan untuk dipelihara dengan kebutuhan sumber daya yang didapatkan, tapi Fang Yuan memiliki ulat minuman keras yang membutuhkan minuman keras sebagai sumber makanannya. Meskipun Fang Yuan telah membawa banyak minuman keras di dalam bunga tusita, tapi itu hanya dapat mencukupi kebutuhannya selama setengah tahun. Aku harus menemukan minuman keras yang lain dalam 6 bulan ini. Jika tidak, maka aku tidak punya pilihan lain selain mengubah ulat minuman keras menjadi ulat biasa. Selain itu, Fang Yuan juga masih memiliki gu yang harus Fang Yuan jaga baik-baik. Saat ini, gu yang sangat penting bagi Fang Yuan, karena hanya dengan menggunakan gu yang, Fang Yuan dapat menekan binding, sekaligus juga mendapatkan pegawai yang punya jaminan kesetiaan. Gu yang membutuhkan suatu ki untuk bertahan hidup, dan untuk waktu tertentu Fang Yuan harus melepaskan gu yang dan membiarkannya menyerap ki di udara. Ini berarti Fang Yuan tidak dapat pergi ke sembarang tempat. Jika mereka berada di tempat yang tidak terdapat ki sebagai sumber daya gu yang, dan jika gu yang mati kelaparan, maka sudah dapat dipastikan saat itu juga binding akan sangat marah dan memusuhi Fang Yuan. Secara keseluruhan saat ini Fang Yuan berada pada situasi yang sulit. Meskipun Fang Yuan memiliki beberapa gu peringkat tinggi, tapi dengan tingkat kultivasinya sekarang, Fang Yuan akan mengalami kesulitan untuk menggunakannya. Selain itu, poin penting lainnya adalah saat ini Fang Yuan tidak memiliki gu worm tipe penyembuhan dan pergerakan. Yang perlu aku lakukan sekarang adalah mengumpulkan beberapa gu worm liar dan perlahan-lahan menyelesaikan masalah yang ada. Semoga kedepannya aku beruntung dan menemukan gu yang cocok. Meskipun dalam situasi sekarang, prioritas utama adalah menghindari bahaya, pikir Fang Yuan yang kemudian perlahan matanya terbuka. Setelah membuka matanya, Fang Yuan melihat sosok binding yang berjalan ke arahnya sambil membawa kulit telur warna putih yang ukurannya cukup besar. Fang Yuan, lihat ini.
Sebelumnya aku mencoba menggunakan kelabang gergaji emas dan mengebor tanah. Lalu aku menemukan sebuah telur yang tersembunyi di dalam pasir pantai ini. Sayangnya telur itu telah hancur oleh karena kelabang emas, kata Baining. Wang Yuan melirik kulit telur itu dan seketika ekspresinya menjadi tegang. Gawat, itu adalah telur buaya raksasa berkaki 6. Jangan-jangan pantai ini adalah tempat berkembang biak oleh buaya itu, kata Fang Yuan yang tampak panik. Dia segera berdiri dan mencoba untuk mengawasi sekeliling. Cepat, gunakan gu kelabang emas dan periksa apakah masih ada lebih banyak telur seperti ini di pantai ini. Tetapi setelah itu tatapan Baining bergetar dan menunjuk ke arah belakang Fang Yuan. Sudah terlambat, lihat belakangmu, teriak Baining. Dengan segera Fang Yuan membalikkan badan dan melihat ratusan sosok hitam dari arah sungai Naga Kuning. Mereka semua bergerak ke arah pantai. Perlahan-lahan sosok itu memperlihatkan bentuk aslinya, dan semuanya berubah menjadi buaya yang sangat besar. Penampilan buaya itu memiliki tubuh yang tebal, bergigi tajam, dan memiliki 3 pasang kaki. Mereka adalah sekelompok buaya berkaki 6. Kedua mata buaya itu menatap Baining dengan tajam, dan tanpa sadar Baining telah menurunkan tangannya dan membuat kulit telur itu jatuh ke pasir. Melihat itu membuat buaya berkaki 6 mendesis marah dan dengan segera bergerak menuju Fang Yuan dan Baining. Di sisi lain, di saat yang sama, kini Gunung Qingmao, tepatnya di desa Guyue, terlihat salju telah menutupi seluruh daerah itu dan gletser es telah terbentuk di mana-mana. Di sana terdapat sekelompok orang yang berdiri di atas lautan salju. "Ayah!" teriak Ronan sambil berlutut di atas salju itu dan tampak air mata mengalir dari matanya. 5 hingga 6 hari yang lalu, Xie Sueleng telah berjuang dengan sengit untuk melawan pemimpin generasi pertama dari klan Guyue. Tapi saat diambang kematiannya, Sueleng masih memikirkan keselamatan dari putrinya. Dia mengirimkan topeng tembaga yang ia gunakan untuk melindungi Ronan dan pergi menjauh dari kekacauan di Gunung Qingmao. Sayangnya topeng tembaga dan tangan raksasa itu telah terinfeksi oleh gu darah gila. Sehingga setelah menyelesaikan tugasnya, keduanya pun berubah menjadi genangan darah. Dan setelah itu Ronan pun bergegas kembali ke Gunung Qingmao. Dan dalam perjalanan, Ronan juga dikepung oleh sekelompok binatang buas. Tapi dalam situasi yang berbahaya itu, rupa-rupanya bala bantuan dari klan Xie sudah tiba untuk membantu Ronan. Bala bantuan yang datang ini semuanya dikarenakan oleh Sueleng, karena dia telah mengirimkan permohonan bantuan kepada klan mereka. Sehingga berkat bantuan dari klan Xie, kini Ronan telah berhasil kembali ke Gunung Qingmao. Meskipun sekarang seluruh Gunung Qingmao telah dipenuhi oleh salju dan tidak terlihat jejak dari Xie Sueleng. Ronan bersama dengan bantuan dari klan Xie mencari keberadaan Sueleng selama beberapa hari, dan akhirnya mereka menerima kenyataan bahwa penyelidik ilahi Xie Sueleng telah gugur. Ayah Ronan meninggal. "Ayah!" teriak Ronan dengan kesedihan yang mendalam. Penyelidik ilahi Xie Sueleng telah tewas dalam pertarungan. Ini adalah sebuah kehormatan bagi seorang pria, kata salah seorang Master Gu yang masih muda dari klan Xie dan berusaha untuk menghibur Ronan. Di tanah bersalju ini Ronan hanya berlutut dan suara tangisannya semakin menderu. Ronan hanya menggenggam salju itu dengan erat dan meluapkan kesedihannya.
Melihat kondisi Ruonan saat ini, Master Gu muda itu mengernyitkan dahi dan kemudian berkata, "Selama beberapa hari terakhir, kita telah menjelajahi seluruh medan perang dan menemukan beberapa jejak yang tertinggal. Sepertinya ada beberapa orang yang berhasil melarikan diri dari medan perang." Surat ini dari penyelidik ilahi sebelumnya dan membahas tentang sesuatu warisan dari Laut Darah. Aku khawatir jika seorang Master Gu Iblis yang mendapatkan warisan Laut Darah itu dan selamat dari medan perang. Mendengar itu seketika Ruonan berhenti menangis, kemudian berdiri dengan tekad yang kuat. Perselisihan yang mengakibatkan kematian ayahku lebih besar dari apapun. Siapapun pembunuhnya, aku pasti akan mengungkapkan kebenaran ini, kata Ruonan dengan tegas. Kita harus melakukan penyelidikan. Orang-orang dari klan Xie tidak boleh meninggalkan ketidakadilan. Tapi Nona Ruonan, kau tidak harus pergi untuk menyelidiki ini sekarang. Sebelum kami datang ke sini, pemimpin klan Xie sudah memberitahu kami untuk membawamu kembali dengan selamat ke desa, kata seorang Master Gu muda. Jangan menghalangiku, kata Ruonan yang tampak marah. Setelah itu, Gu muda itu pun tersenyum sambil memandang langit. Saat Ruonan ingin mulai pertengkaran lagi, tiba-tiba Ruonan terjatuh dan matanya terpejam. Karena sudah terlalu kelelahan, akhirnya Ruonan kini pingsan dan mulai tampak terlelap. "Guyi," panggil Master Gu muda itu. "Ya, saya di sini," jawab seorang Master Gu yang lain. "Sekarang ku perintahkan kelompokmu untuk membawa dan mengawal Ruonan untuk kembali ke desa dengan selamat," kata Master Gu muda itu. "Baik, tapi bagaimana dengan Anda, Tuan Muda?" kata Guyi yang tampak ragu-ragu. "Aku akan menyusuri sungai Naga Kuning dan mencoba mengejar mereka," kata Master Gu muda itu sambil tertawa. Akhirnya kelompok mereka pun terpisah. Dan sekarang Fang Yuan serta Bai Ning akan menghadapi ancaman dari buaya berkaki 6. Dan selain itu, rupa-rupanya ada penyelidik ilahi muda yang juga akan mengejar keberadaan mereka. Apakah yang akan terjadi pada mereka berdua? Kita akan saksikan lagi di part berikutnya. Dan sekian dulu untuk hari ini. Terima kasih, see you again di next video. Bye.